Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holifah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado, jurusan PPKN, unit kerja SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Di sini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di kelas 9 dengan materi permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran PPKN ya. Mari kita berdoa. Berdoa mati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa? Anissa, Anindya sama Ike. Kenapa? Tiga-tiganya sakit. Oh ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya teman-teman kita, biar bisa belajar kembali bersama kita. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang bukunya dipersiapkan, buku PPKN-nya dikeluarkan. Kemudian yang masih ada sampah silakan dibuang dulu ya. Coba Juve, di situ masih ada sampah, silakan dibuang dulu keluar. Ya, dibuang dulu sampahnya. Kemudian Putu, bajunya jangan dilipat ya, yang bajunya masih dilipat, yang benar bajunya ya. Pulau-pulau sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dan 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. iya, tepuk tangan untuk Kusbandini ya. Oke. Itu materi yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan menyimak PowerPoint dan video serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan baik dan benar. Silakan dibaca materinya yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Silakan dibaca bukunya 10 menit ya. Lihat kelompoknya, ada 4 kelompok berdasarkan dengan bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu tentang permasalahan yang berhubungan dengan SARA. Apa itu SARA kepanjangannya tadi? Indonesia selain berdampak positif juga memiliki dampak negatif ya. Apa saja dampak negatifnya? Itu dapat menimbulkan perpecahan atau permasalahan, baik itu yang bersifat suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, sekarang kalian perhatikan video ini, kemudian nanti kalian analisis. Silakan disimak videonya.
harusnya jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Jadi, tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Udah ya? Sudah diperhatikan tadi videonya? Dengan apa? Keberagaman SARA ya. Dampaknya seperti apa? Tadi sudah dilihat. Nah, sekarang tugas kalian setelah kalian membaca materi dan mengamati PPT dan video tentang keberagaman masyarakat Indonesia, tugas kalian sekarang adalah diskusikanlah bersama teman kelompoknya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa saja dampak negatif dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Nah, kemudian yang keduanya, dengan memanfaatkan sumber belajar dari internet, silakan kalian cari salah satu contoh tentang konflik dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia ya. Kemudian kalian analisis faktor, penyebab, dan akibat dari konflik tersebut. Kemudian bagaimana konflik itu diselesaikan ya. Jadi kalian silakan dicari di internet dengan menggunakan HP. Ini ya. Ini LKPD-nya dan mengajar. Mencari referensi ya berdasarkan bahasan yang sudah Ibu bagi tadi ya. Kelompok 1 tentang konflik apa? Konflik apa kelompok 1? Tentang konflik suku ya. Silakan dicari. Setiap kelompok sudah ada laptop? Sudah. Oke. Silakan HP-nya dikeluarkan. Nah, semua anggota harus kebagian tugas ya. Kan ini pertanyaannya ada banyak tuh. Ada apa? Yang pertama mencari contoh kasusnya dulu. Nah, kemudian dicari dari contoh kasus itu apa faktor penyebabnya ya. Kemudian akibatnya apa. Kemudian dicari penyelesaiannya seperti apa ya. Jadi bagi-bagi tugas, jangan sampai ada yang nggak kebagian tugas ya. Semua harus mengerjakan ya. Dan ingat HP-nya hanya dipakai untuk searching materi ya.
dan Ketum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selain itu, Jokowi ingin menanggapi bahwa poin-poin penjelasan sudah bagus, poin-poin desainnya juga cukup menarik. Namun, ketika memberi contoh dampak negatifnya, kurang memberi penjelasannya lagi. Untuk pertanyaannya, Apa pertanyaannya? jika konflik antar golongan ada dampak negatifnya, apakah ada dampak positifnya juga? Jika ada, seperti apa dampak positifnya? Dampak positifnya? Ya. Izin menjawab. Pastinya ada dampak positifnya. Dan menurut saya itu suatu negara yang mempunyai keberagaman akan menjadi ciri khas tersendiri atau unik. Selain itu dapat menciptakan integritas. Tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Sekarang, apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyebutkan? Yang mau menjelaskan? Ya, Jupe, silakan. Kesimpulan Bisa berdiri. kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mempelajari tentang SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA sendiri dapat menimbulkan dampak negatif seperti munculnya sifat kesukuan, egois, fanatisme yang berlebihan, rasisme, serta intoleransi, dan dapat menimbulkan perpecahan dan konflik. Terima kasih Juve, tepuk tangan untuk Juve. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya konflik itu apa? Menumbuhkan sikap toleransi ya. Selamat ya. Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ibu akan membagikan lembar refleksi yang kalian harus isi. Silakan diisi lembar refleksi. Belajar kita menjadi lebih efektif dan efisien karena selama pembelajaran tadi kita banyak berdiskusi dan saling beropini juga serta menerima masukan atau pendapat. Tepuk tangan untuk Kaila. Ya, terima kasih ya. Ini lembar soal dan lembar jawabannya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ada untuk memimpin kembali. setelah pembelajaran selesai, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam.